Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda. Saya asal dari Gresik. Dalam pembuatan video kali ini, saya untuk memenuhi tugas akhir UAS saya pada mata kuliah Ilmu Filsafat yang diampu oleh Ustadz Muhammad Syauqillah SEME. Dalam kali ini, saya akan mengangkat tema yaitu apa itu masa pencerahan atau yang lebih dikenal dengan masa Aufklärung. Dan dalam hal ini saya tidak hanya sendirian, saya akan dibantu oleh teman saya yaitu Ahmad Hirzi Ainul Amin dan Randy Ferdinandsyah. Dikaji lebih dalam, jadi apa sih Aufklärung itu? Jadi Aufklärung itu atau masa pencerahan dapat diartikan sebagai generasi atau gerakan intelektual dan filosofis yang mendominasi perubahan pada Eropa, yaitu di abad ke-18 Masehi, ke-18. Yaitu pada zaman ini muncul ilmuwan-ilmuwan yang mereka mempunyai gagasan-gagasan baru dan berpendapat bahwa mereka mampu memahami dan mengubah dunia melalui penalaran akal mereka. Jadi dengan trennya pendekatan rasio dan pengetahuan secara ilmiah, maka muncul perubahan-perubahan atau muncul aliran-aliran yang di situ mengarah pada transformasi ekonomi dan perkembangan ilmiah pada ilmu pengetahuan yang melahirkan pemikiran-pemikiran atau sebuah optimisme mereka bahwa mereka itu sanggup atau mereka itu mampu bahwa dunianya itu akan menjadi lebih maju. Jadi seperti itu. Atau Aufklärung ini di setiap individu diberi kebebasan berpendapat atau mengemukakan sebuah pemikirannya. Maka terjadi muncul sebuah gagasan-gagasan baru yang itu termaktub dalam aliran-aliran yang pada zaman itu. Salah satu aliran yang ada pada zaman itu yaitu aliran nasionalisme dan empirisme, yang hal ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad Hirzi Ainul Amin. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh masa Aufklärung. Yang pertama yaitu René Descartes. René Descartes adalah seorang filsuf terkenal dari Perancis yang berada pada abad ke-17. Dia terkenal dengan kata-katanya yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Descartes mencolok karena cara berpikirnya rasional pada masa di mana banyak filsuf masih mengandalkan argumen berbasis agama. Ia menekankan pentingnya logika manusia daripada bergantung pada Tuhan. Descartes juga memiliki sebuah semboyan, ragukan semua hal jika kamu ingin berpikir. Karena Descartes merasa di dunia ini penuh dengan kebingungan, karena tidak ada fakta yang pasti, sehingga perlu kita ragukan semua fakta yang ada dan kita pikirkan ulang secara mendalam. Setelah proses pemikiran itulah timbullah sebuah fakta atau keyakinan yang sebuah fakta yang itu tidak terbantahkan sama sekali. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles dikenal sebagai filsuf terkemuka dengan julukan Sang Master Filsuf. Dia adalah seorang guru besar dari seorang raja yang bernama Alexander Agung. Sehingga seiring berjalannya waktu, si raja tersebut berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang sangat besar, yang kerajaan itu bernama Lysium. Aristoteles menonjol dengan pendekatan rasionalismenya dan menekankan bahwa logika manusia itu di atas segala-galanya, bahkan di atas semua ketentuan Tuhan. Hampir sama dengan René Descartes, dia juga seorang yang menyerukan semboyan ragukan semua hal. Aristoteles memiliki karyanya yaitu Etike Nikomakos yang di dalamnya berisi tentang bagaimana membuat seorang bahagia dan mengidentifikasi kebaikan seperti keberanian, kesederhanaan, kemurahan hati, dan lainnya.
Filsuf masa Aufklärung yang ketiga yaitu John Locke. John Locke merupakan filsuf dari Inggris pada abad ke-17, dikenang atas kontribusinya terhadap 3 isu penting di kala itu, yaitu yang pertama pendidikan anak-anak, yang kedua pemerintahan, dan yang ketiga yaitu toleransi agama. John Locke memiliki pemikiran bahwa keseragaman agama dalam satu negara, maksudnya satu negara dengan satu paham agama, itu sangat berpotensi menyebabkan gangguan sosial, sehingga ide dari John Locke ini menimbulkan sebuah kebijakan baru, yaitu kebijakan kebebasan berkeyakinan di Inggris dan di Eropa. John Locke juga merupakan tokoh di balik paham liberalisme di sebuah pemerintahan lewat sebuah argumennya yang berbunyi, setiap individu punya hak-hak yang tidak dapat dirampas darinya. Tokoh filsuf yang keempat pada masa Aufklärung yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada 1724. Dia menjadi seorang filsuf yang sangat terkemuka yang mencari pemahaman tentang kebaikan dan kebaikan hati di luar pengaruh agama tradisional. Kant berasal dari keluarga yang sangat religius dan sangat sederhana dalam menyikapi sebuah kehidupan. Tapi ketika Kant beranjak menjadi dewasa, dia menjadi seorang filsuf yang pada akhirnya dengan kemampuan intelektualnya dia meninggalkan agama yang pernah dia anut. Pada 1784, Immanuel Kant menyoroti semakin sekulernya zaman tersebut. Dalam bukunya yang berjudul Religion with the Bound of Religion Alone, ia membahas bagaimana nilai-nilai keagamaan harus diterjemahkan dan dijalankan sesuai dengan pikiran yang bersifat rasional. Immanuel Kant percaya bahwa tugas pusat pemerintah adalah memastikan kebebasan sejati. Kebebasan baginya adalah bertindak sesuai dengan sifat terbaik kita. Melanjut ke slide selanjutnya yang membahas tentang dampak-dampak yang dihasilkan pada masa Aufklärung. Adapun dampak yang pertama yaitu positif, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan yang berdasarkan cara berpikir ilmiah. Pada masa ini manusia mengalami sebuah kemajuan dalam cara berpikir. Bisa dikatakan pada zaman ini manusia menjadi manusia yang sangat realistis, kemudian secara ilmiah. Berbeda pada zaman sebelumnya yaitu zaman Renaissance, kebanyakan orang masih memiliki pemikiran yang sederhana, jadi mereka bisa menerima sebuah fakta atau kebenaran secara langsung tanpa pembuktian secara ilmiah. Munculnya penemuan teknologi dan sains. Pada masa Aufklärung ini banyak sekali disiplin ilmu yang dikaji para ilmuwan sehingga menghasilkan banyak sekali penemuan-penemuan yang baru seperti mesin cetak, uang kertas sebagai alat tukar, kacamata dan kompas dan lain sebagainya. Berkembangnya paham liberalisme dan nasionalisme. Liberalisme yaitu sebuah paham atau pemikiran yang menekankan pada nilai-nilai kebebasan, persamaan hak dan keterlibatan minimal pemerintah dalam urusan individu. Sedangkan nasionalisme yaitu rasa cinta kebanggaan terhadap negara kita sendiri. Orang yang memiliki paham nasionalisme ini, mereka memiliki ikatan yang kuat dengan negara yang mereka huni. Adapun dampak negatif dari masa Aufklärung ini yaitu lunturnya pengaruh agama di Eropa. Karena pada masa ini kebanyakan orang terlalu fanatik dengan nalar mereka sendiri, sehingga mereka beranggapan hanya dengan akal pikiran mereka bisa menyelesaikan sebuah masalah tanpa perlu campur tangan Tuhan. Sehingga pada zaman ini dikenal dengan zaman paling sekuler karena minim sekali pengaruh agama dalam menentukan kehidupan. Seorang pada masa sebelumnya yaitu masa Renaissance masih digaungkan akan takut mati dan pertanggungjawaban di akhirat. Tapi pada masa Aufklärung ini semboyan itu berubah dari takut mati menjadi menikmati hidup, sehingga banyak sekali paham ateisme yaitu sebuah paham anti Tuhan di masa Aufklärung ini. Saya Ahmad Zainul Amin akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas mengenai rasionalisme dan empirisme. Pada masa Aufklärung atau pada masa pencerahan,
Pada masa itu, ada suatu gerakan besar di Eropa yang memberi kedudukan dan kepercayaan luar biasa kepada akal budi manusia. Kemudian masa ini melahirkan beberapa aliran-aliran seperti rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positivisme, dan pragmatisme. Nah, untuk hal ini saya hanya akan menjelaskan tentang rasionalisme dan empirisme saja. Rasionalisme atau gerakan rasionalis itu adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui pembuktian logika dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional dan realistis. Tanpa adanya rasio, manusia tidak akan dapat memperoleh pengetahuan. Dengan demikian, fungsi panca indera pada aliran rasionalisme adalah untuk mendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme sendiri itu berkembang di dunia barat, Islam, ataupun ateisme. Aliran yang berkembang pada rasionalisme meliputi rasionalisme radikal, rasionalisme kritis, dan rasionalisme moderat. Pemikir-pemikir utama yang mengembangkan atau tokoh-tokoh utama dalam rasionalisme itu antara lain René Descartes, Baruch de Spinoza, Gottfried Leibniz, dan lain-lain. Sementara itu ada pula pemikir yang mengembangkan rasionalisme dengan menggabungkannya dengan aliran filsafat lain, atau menggabungkan misalnya antara rasionalisme dengan empirisme, rasionalisme dengan romantisisme gitu. Kemudian secara terminologi, istilah rasionalisme merupakan turunan kata berbahasa Latin yaitu ratio yang berarti akal. Dalam artian ini, rasionalisme berarti cara berpikir yang mengutamakan pemakaian akal manusia. Akal dijadikan sebagai alat yang mutlak digunakan untuk mengetahui segala sesuatu. Dalam terminologi rasionalisme, segala sesuatu yang tidak rasional harus ditiadakan dari pengetahuan. Jadi maksudnya apabila ada sesuatu yang tidak masuk akal, itu harus ditiadakan. Itu bukan pengetahuan. Itu menurut pemikir-pemikir dari rasionalisme. Kemudian pada era klasik, pemikiran mengenai rasionalisme sendiri itu telah muncul sejak masa Plato melalui tulisan-tulisannya. Gagasan yang berkembang ialah bahwa pengetahuan berasal dari akal manusia dan bukan dari panca indera. Rasionalisme di era klasik dikembangkan melalui pengetahuan matematika dan geometri. Pengetahuan lainnya hanya berperan sebagai pengetahuan pendukung. Pada masa ini, pengetahuan selain matematika dan geometri belum menjadi suatu doksa. Pada masa Plato dan Aristoteles, doksa diartikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuatan politik dari para filosofis. Kemudian pada masa rasionalisme sendiri, itu mengajarkan bahwa asal-usul pengetahuan ialah rasio. Jadi, semua sesuatu itu didasarkan kepada akal. Para penganut rasionalisme tidak menyangkal peran indera, tetapi mengatakan bahwa peran indera atau indera kita, seperti mata, penglihatan, dan lain-lain itu sangatlah kecil. Karena yang lebih aktif menurut mereka adalah rasio atau akal. Mereka mengatakan pengetahuan manusia sebetulnya sudah ada lebih dulu dalam rasio berupa kategori-kategori. Ketika indera menangkap objek atau ketika indera menangkap objek, maka objek-objek yang ditangkap itu hanya dicocokkan saja dengan kategori yang sudah ada di dalam rasio begitu. Jadi menurut mereka pengalaman adalah pelengkap bagi akal. Kemudian untuk yang kedua, mengenai empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, atau semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman yang pernah terjadi kepada diri kita. Kemudian secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari bahasa Yunani yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman pola pikir. Jadi maksudnya itu empirisme ini hanya mengandalkan pengalaman. Terus pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengandalkan pengamatan dan penginderaan misalnya. Empirisme merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikir empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme itu sendiri.
Perkembangan pemikir empirisme berlangsung secara pesat di Inggris dan wilayah di sekitarnya sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18. Empirisme pertama kali berkembang di Inggris, yaitu oleh pemikir atau filsuf bernama John Locke sekitar tahun 1632 sampai 1704. Tetapi lebih mempengaruhi tokoh-tokoh pemikir di Amerika Serikat, khususnya di bidang pelestarian lingkungan hidup dan psikologi lingkungan. Tokoh-tokoh pendukungnya berasal dari penganut filsafat barat, antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Pemikir empirisme oleh para tokohnya telah memberikan sumbangsih pengembangan di bidang keilmuan. Para tokoh ini antara lain John Locke. John Locke itu memiliki sumbangsih dalam ilmu sosial dan metode ilmiah. Kemudian ada namanya George Berkeley. Itu memiliki sumbangsih dalam ilmu fisika, matematika, dan teologi. Kemudian ada namanya David Hume. Itu memiliki sumbangsih dalam ilmu sejarah dan sains. Empirisme sendiri itu juga menjadi dasar bagi pengembangan filsafat positivisme. Selain itu, empirisme juga menjadi salah satu aliran utama dalam filsafat pendidikan yang menjadi dasar bagi pengembangan berbagai model pendidikan yang ada di dunia. Pemahaman empirisme telah dikemukakan oleh Aristoteles, di mana pendapat bahwa persepsi adalah dasar dari ilmu pengetahuan. Empirisme muncul pertama kali di Inggris sebagai pemikiran yang bertentangan dengan rasionalisme, yang dipelopori atau dikemukakan oleh René Descartes. Kemudian gagasan awal empirisme dikemukakan oleh Thomas Hobbes sekitar tahun 1588 sampai 1679, dengan pendapat bahwa permulaan dari segala pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Hukum-hukum mekanisme dianggap sebagai dasar dari proses-proses yang berlangsung di dunia, termasuk dalamnya adalah manusia. Kemudian gagasan lain mengenai empirisme dikemukakan oleh John Locke sekitar tahun 1632, yang mengungkapkan bahwa sumber-sumber pengetahuan yang diterima oleh akal ini berasal dari pengalaman. Pemikiran empirisme itu dikembangkan lagi oleh George Berkeley, yang berpendapat bahwa substansi yang bersifat material itu tidak sama sekali hanyalah ciri-ciri yang dapat diamati. Misalnya di dalam aliran ini, kemudian untuk tokoh-tokoh yang menganut aliran empirisme itu antara lain ada yang pertama Aristoteles. Aristoteles menggunakan pendekatan empirisme untuk menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Aristoteles mengandalkan mata dan telinga atau penglihatan dan pendengaran sebagai pendekatan yang kemudian dikenal sebagai metode induktif atau metode empirisme. Jadi setiap kasus kejadian yang meliputi fenomena alam atau fenomena sosial itu diberikan kesimpulan umum atau generalisasi sehingga diperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini juga dikenal dengan metode statistika. Kemudian ada yang kedua, filsuf, yaitu John Locke. John Locke menjadi peletak dasar empirisme dalam proses berpikir. Pada sekitar tahun 1669, ia menulis buku yang memiliki premis utama, yaitu berupa pernyataan bahwa semua pengetahuan diperoleh melalui pengalaman. Pemikiran John Locke ini menolak pendapat Plato mengenai adanya ide bawaan sebelum perolehan pengalaman. Kemudian John Locke juga menolak semua gagasan yang mendukung adanya ide bawaan. Maksudnya ide bawaan itu tentang rasionalisme tadi. Kemudian empirisme yang dikembangkan oleh John Locke itu juga berkaitan dengan pendidikan. Pemikiran empirisme John Locke berkaitan dengan pandangannya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh manusia saat lahir. Ia meyakini bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. John Locke juga meyakini bahwa perkembangan anak, khususnya dalam pendidikan, sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian yang ketiga ada Thomas Hobbes. Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengenalan terhadap segala sesuatu selalu diawali oleh pengalaman indrawi. Kebenaran hanya dimiliki oleh sesuatu yang dapat dirasakan oleh indera. Kemudian Thomas Hobbes juga meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil penjumlahan dari data-data indrawi yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda-beda.
Dia mengatakan bahwa sistem materi tersusun dari dunia dan materi sebagai objek pengenalannya. Keberadaan objek pengenalan berlangsung secara terus-menerus karena adanya hukum mekanisme. Dalam sejarah filsafat modern, pemikiran Hobbes merupakan sistem materialistik yang pertama. Kemudian yang terakhir ada David Hume, merupakan salah satu tokoh empirisme yang berasal dari Inggris. Pemikiran empiris yang dikemukakan oleh David Hume ini bersifat radikal. Ia mengartikan substansi pengetahuan sebagai perulangan dari pengalaman, sehingga keseluruhan pengetahuan merupakan total pengalaman. Pandangan David Hume cenderung skeptisisme, atau karena dianggap begitu karena ia hanya mengakui hasil pengetahuan oleh indera secara luas. Ia menganggap pengalaman sebagai sebuah khayalan dan anggapan semata. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pencerahan atau masa Aufklärung ini merupakan periode yang ditandai oleh gerakan intelektual dan filosofis di Eropa pada abad ke-16 dan ke-18. Pada masa ini terjadi pergeseran paradigma dari pemikiran dogmatis dan otoriter menuju pemikiran rasional, ilmiah, dan humanistik. Beberapa konsep utama yang muncul selama masa pencerahan melibatkan nilai kebahagiaan manusia, pengetahuan yang diperoleh melalui akal, observasi, dan cita-cita seperti kebebasan, kemajuan, toleransi, persaudaraan, pemerintahan konstitusional, dan lain-lain. Yang kedua, dampak yang diberikan adalah bisa memajukan sebuah iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Karena masa Aufklärung identik dengan pemikiran kritis dan penelitian ilmiah. Kemudian aliran-aliran utama pada masa ini adalah ada namanya rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme menekankan pentingnya akal pikiran dan logika dalam memperoleh pengetahuan. Dengan tokoh-tokoh seperti René Descartes, Baruch, de Spinoza, dan lain-lain. Di sisi lain ada namanya juga empirisme. Empirisme meyakini bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Tokoh-tokoh yang terkenal dari empirisme yaitu seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan David Hume. Kemudian yang terakhir, rasionalis dan empirisme merupakan dua aliran berbeda. Rasionalisme dan empirisme berbeda dalam memahami asal-usul pengetahuan, namun keduanya memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran pada masa pencerahan. Aliran-aliran ini membantu membentuk dasar bagi pemikiran-pemikiran filosofis, ilmiah, dan politik yang menjadi landasan bagi perubahan sosial dan politik pada masa selanjutnya. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Atas nama kelompok 3, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.